Di arena ujian babak kedua, terlihat Raster tengah membantai peserta ujian dengan sadis. Tak ada ampun bagi mereka. Seorang wartawan bernama Adolf sedang meliput jalannya ujian. Dia mengabarkan bahwa tak ada kesempatan bagi peserta peringkat E kali ini. Adolf juga menjelaskan kalau ada 4 inti kekuatan. Mereka adalah kekuatan, kelincahan, kapasitas mana, dan kontrol sihir. Semua itu adalah faktor penting bagi para petualang. Dan dia mengatakan kalau dia terlahir dengan kekuatan yang hebat, yaitu bisa melihat 4 inti kekuatan seseorang. Adolf pun mempraktikkan dengan melihat kekuatan dari salah satu peserta dan membandingkannya dengan Raster. Tak salah lagi, tentu saja Raster memang peringkat A dengan status kekuatannya itu. Setelah melihat pintu masuk, Adolf melihat Rick dan dia penasaran berapa kekuatannya. Saat mengukur kekuatannya, matanya pun langsung kesakitan melihat status Rick yang menakjubkan. Panel berpindah. Saat Ryanith sedang berjalan, dia dihampiri oleh Alisa. Dan mereka berdua pun saling memperkenalkan diri mereka sembari menonjolkan milik mereka. Kemudian Ryanith dipanggil oleh Alice dan Ryanith pun menawarkan Alisa untuk nonton bersama. Alisa terkejut setelah mengetahui ada Ok di sana. Dan Mizet pun langsung menawarkan Ryanith untuk duduk di sebelahnya. Namun Ryanith menolak karena nanti bakalan dipegang-pegang olehnya. Kemudian Ryanith memperkenalkan Alisa kepada yang lainnya. Dia adalah teman kerja Rick dulu. Melihat bukit boba Alisa yang memantul, Mizet pun langsung menawarkan Alisa untuk duduk di sebelahnya. Namun Ryanith mengajak Alisa untuk duduk di tempat lain bersamanya. Dan sekarang adalah giliran Rick. Dia mulai berjalan maju. Broxton menanyakan bagaimana keadaan Rick. Ryanith mengatakan jika dia akan lolos di babak ini. Namun Alisa ragu karena pengujinya adalah Raster. Broxton menanyakan kenapa dengan Raster. Alisa pun mulai menjelaskan jika Raster adalah petualang dengan peringkat A dan dia tidak pernah menahan dirinya. Namun Broxton tak khawatir dengan itu. Panel berpindah di arena. Raster dengan sombongnya mengatakan kalau tidak heran Rick dapat lolos dari para penjaga yang sangat lemah itu. Namun beda halnya dengan dia yang seorang jenius dengan peringkat A. Rick bertanya, kenapa Raster menjadi seorang petualang? Dan jawaban Raster hanyalah karena dia punya bakat. Hanya itu saja. Dan menjadi petualang tingkat tinggi akan menjadi gengsi bagi bangsawan sepertinya. Dengan penjelasan itu, maka Rick tidak akan kalah dari Raster. Dan tanpa ragu, Raster langsung mengarahkan serangan es ke arah Rick. Dan serangan itu sengaja dibuat meleset untuk memperingatkan Rick. Raster terus memprovokasi Rick. Namun, Rick mencoba untuk tidak marah. Ternyata sebelum memasuki arena, Ryanith memperingatkan Rick agar dia tetap tenang di awal. Dan akhirnya Raster pun mulai menyerang Rick duluan. Dan serangan pertama Raster adalah Agni Antarlina. Itu adalah sihir di alam ketiga. Dan ledakan pun terjadi di sana.
Alisa khawatir dengan keadaan Rick, dan ternyata Rick masih bisa berdiri dengan tegak. Broxton mengatakan jika serangan seperti itu tidak akan bisa membuat Rick bergerak. Broxton menanyakan 4 inti kepada Alisa, dan Alisa pun tahu tentang hal itu. Dan Rick juga baru menjadi petualang saat umurnya 30 tahun. Broxton membenarkannya, apalagi kapasitas mana Rick sangatlah kecil. Dan karena itulah Broxton melatih Rick pada kekuatan tubuhnya. Dan latihan pertamanya adalah menarik beban pada kakinya. Rick akhirnya lari sembari membawa beban berat dan dikejar oleh 2 monster ular. Setelah itu, mereka baru melatih ketiga inti yang lainnya. Kembali ke pertarungan. Raster kali ini meningkatkan serangannya ke sihir alam keempat. Dia menggunakan skill lading Taufan. Kali ini, serangan angin yang dahsyat dan tajam. Namun, sekali lagi, Rick dapat menahannya. Broxton mengatakan kalau dia melatih Rick dari bawah, dan yang melatih kendali sihir adalah Mizet. Dan yang membantu latihan mereka adalah Alice dengan sihir apinya. Dan Ryanit melatih kelincahan Rick. Dan karena pelatihan itu, Rick telah mencapai peringkat S sama seperti mereka. Dan di arena pertarungan, Raster masih saja meremehkan Rick. Lagi-lagi, Raster menggunakan sihir tingkat keempat, yaitu Guntur Agni. Ryanit menjelaskan, walaupun Rick sudah setara dengan peringkat S, namun dia tidak menyadarinya. Dan itu dikarenakan oleh Broxton yang selalu membohongi Rick kalau peringkat F saja bisa menghancurkan batu itu, sedangkan Rick belum bisa melakukannya. Serangan Raster terus dilancarkan dan Rick dengan mudah bisa menahan dan menghindarinya. Dengan sihir tanah, Raster menghimpit Rick. Namun itu bukan masalah bagi Rick. Dia bisa menahannya dengan mudah. Raster pun mulai kesal, dan kali ini Raster akan memukul Rick langsung dengan tangannya sendiri, ditambah dengan lakah kilat. Namun, Rick menahannya langsung dengan pukulannya yang membuat Raster terlempar ke belakang. Dan akhirnya, Rick paham atas apa yang dikatakan oleh Ryanit. Raster terlalu mengandalkan bakatnya. Dia punya mana yang besar, tapi tidak melatih hal-hal yang lainnya. Karena itulah, Rick tidak akan kalah dari orang seperti itu. Karena serangan pertamanya berhasil ditahan oleh Rick, kali ini Raster meningkatkan serangannya dengan rapalan penuh. Namun, serangan Raster lagi-lagi dapat ditahan dengan satu tangan oleh Rick. Aku tak perlu menggunakan sihir untuk menangkis sihir yang belum rapi. Itulah yang dikatakan oleh Rick. Mizet menjelaskan kalau Rick hanya menggunakan 1 dari 100.000 kekuatan lawannya. Jadi, meskipun Rick hanya punya kapasitas sihir yang kecil, kendali sihirnya bisa menggantikan itu. Setelah itu, Raster kembali menyerang menggunakan langkah kilatnya. Namun tiba-tiba, tangan Rick sudah ada di hadapannya, dan langsung saja Raster mengubah tubuhnya menjadi baja untuk menahannya. Dan kali ini, Raster mulai mengakui kemampuan Rick, walaupun masih mengira kalau Rick di atas peringkat E. Raster tak percaya, hanya dalam 2 tahun Rick bisa menjadi sekuat itu. Dan Rick pun menjelaskan kalau dia dikunci di dalam sarang naga sampai dia bisa mengalahkannya. Dia juga harus berlari menghindari ledakan dan membawa beban. Bahkan harus tenggelam dalam cairan pelumpuh. Mendengar Rick melakukan itu,
Alisa yakin jika itu bisa membuat Rick mati. Namun, Broxton mengatakan jika Rick pernah mati, itu karena dia bisa menghidupkan orang mati dengan sihir pemulih jika belum lama mati. Mizet mengingat saat dia membuat Rick mati ketika jatuh dari tebing. Dan Alice pun juga membuat Rick mati dengan menindihnya menggunakan batu yang besar. Raster menanyakan apa yang membuat Rick melakukan itu semua. Rick mengatakan jika dia mempunyai impian seperti Link. Dan impiannya adalah mengalahkan monster terkuat, yaitu Kaiser Al-Sabit. Fred dan Raster langsung mentertawakan impian dari Rick. Dan mengalahkan Kaiser Al-Sabit juga merupakan tujuan dari Orichalcum Fish. Raster mengatakan jika itu hanyalah dongeng anak kecil saja. Namun, Rick tak peduli dengan hal itu. Dan kali ini, Raster menggunakan sihir alam ketujuh, yaitu tali jenggala. Muncul tali-tali dari dasar tanah dan mengikat tangan Rick dan kakinya. Setelah itu, sembari menyentuh tanah, Raster mulai merapalkan mantra sihir. Itu adalah sihir ke-8 yang bisa dipakai oleh manusia. Muncul pohon dari dalam tanah, dan pohon itu membalut tubuh Raster dan membentuk sebuah monster pohon raksasa. Itu adalah golem kayu. Kemudian, Rick mulai menggunakan sihirnya. Namun, Raster meremehkan Rick yang hanya menggunakan sihir angin dasar. Rick bertanya, sudah berapa lama Raster melatih sihirnya itu? Dengan sombongnya, Raster mengatakan jika dia bisa menguasai sihir itu hanya dengan beberapa kali percobaan saja. Dan Rick mengatakan jika dia sudah menggunakan sihir angin itu ratusan juta kali. Karena Alisa juga tidak percaya, Broxton menjelaskan jika itu bisa dilakukan menggunakan sihir ruang dan waktu. Dengan mengumpulkan energi di tangan kirinya, Raster mulai menyerang Rick. Dan Rick pun juga siap dengan pukulan anginnya. Benturan kedua kekuatan itu membuat ledakan angin di sekitarnya. Namun tak disangka, perlahan-lahan tangan golem itu mulai hancur dan meledak yang membuat Raster terlempar keluar dari arena dan pingsan. Alisa sangat kagum dengan kehebatan Rick. Panel berpindah. Saat Rick berjalan ke ruang tunggu, dia sudah ditunggu oleh keempat seniornya dan juga Alisa. Mereka satu persatu memberi selamat kepada Rick. Rick juga berterima kasih kepada seniornya. Dia baru tahu kalau dia sebenarnya cukup kuat, namun dia tidak menyadarinya. Dan di luar terdengar suara Raster yang menolak untuk diajak berobat. Ketika mereka masuk, Rick langsung menyambutnya. Rick mengatakan kenapa Raster bisa kalah dari orang yang terlambat sepertinya. Rick menjelaskan jika dia tidak bisa memakai sihir seperti Raster. Jadi, dia mengasah kemampuannya sebanyak mungkin. Raster pun diam tak mengucapkan apapun. Namun setelah itu, dia mengatakan kalau dalam ujian berikutnya, dia yang akan mengujinya lagi. Kemudian, mereka pun pergi. Namun, Angelica memiliki perilaku yang lebih baik dari kedua saudaranya. Sebelum dia pergi, dia memberikan hormat kepada Rick. Beberapa saat kemudian, panitia ujian mulai akan mengumumkan hasil ujiannya lewat pengeras suara.
Harap-harap cemas, Rick mulai mendengarkan panitia yang mulai mengumumkan nomor peserta yang lulus ujian. Di sana, Rick hanya ditemani oleh Rinette. Sedangkan yang lainnya sudah makan duluan. Mereka yakin kalau Rick akan baik-baik saja. Rheanith mendekat dan mengatakan jika kali ini Rick sudah mulai tenang. Tidak seperti di awal ujian. Dan itu dikarenakan Rick sudah mengingat beberapa hal.